Salam sejahtera bagi kita semua. Untuk di aktivitas belajar yang ketiga, kita mengulang kembali, kita review dari aktivitas belajar yang kedua. Di dalam aktivitas belajar yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai protokol routing, Interior Gateway Protocol, terutama yang akan kita bahas adalah di protokol Routing Open Shortest Path First atau OSPF. Untuk protokol SPF sendiri adalah protokol di dalam jaringan, protokol routing yang biasa digunakan untuk jaringan yang skalanya menengah ke atas. Kemudian juga OSPF di sini menggunakan konsep istilahnya adalah link state di dalam pengelolaan informasi routing. Nah, table routing sendiri terbentuk oleh protokol routing yang mempergunakan konsep link state dan dilakukan melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan yang akan dilakukan di dalam OSPF ini adalah di sini akan membentuk suatu jaringan hubungan dengan tetangganya ya atau di antar router tadi untuk saling bertukar paket data. Nah, kalau kita gambarkan di sini untuk protokol SPF adalah misalkan ada paket hello ya, paket hello yang akan ditukarkan di mana eh, tiap dari router akan mengaktifkan protokol routing OSPF dan akan saling berkirim dan menerima paket link state tadi. Dan link state advertisement atau LSA adalah suatu paket yang dipergunakan untuk mempertukarkan update informasi tadi ke dalam jaringan OSPF. Dan masing-masing dari router juga akan menyimpan paket link state yang diterima dari router yang lain ke dalam suatu database di dalam perangkat. Lalu kemudian router akan melakukan perhitungan dengan mempergunakan algoritma SPF atau lebih dikenal dengan shortest path first untuk menghasilkan shortest path first tree dan berdasarkan dari SPF tree tadi akan terbentuklah suatu table routing. Ya, di sini kalau kita lihat table routingnya dan protokol routing ini akan menggunakan konsep link state yang akan memerlukan sumber daya yang lebih besar dibandingkan dengan desain vektor. Di antaranya adalah prosesor yang lebih cepat untuk mendukung semua proses perhitungan yang dilakukan oleh algoritma sorted password. Dan kemudian ada memori yang lebih besar lagi untuk menampung paket link state dalam sebuah database topologi dan kebutuhan table routingnya. Lalu kemudian dari sisi infrastruktur bandwidth yang lebih besar untuk diperlukan ketika router pertama kali diaktifkan atau pada saat terjadi perubahan topologi. Hal ini dikarenakan adanya proses pengiriman dan penerimaan suatu paket link state yang dilakukan antar routernya. Kita bisa lihat di sini untuk protokol dari routing OSPF akan mengelola tiga buah tabel yang terdiri atas ada yang namanya tabel tetangga atau yang disebut sebagai neighbor table yang dikenal dengan istilah di dalam jaringan yaitu adjacency table, di mana tabelnya akan berisikan suatu informasi router-router yang terhubung secara langsung. Kemudian ada table topologi atau topology table yang dikenal dengan istilah link state database, di mana berisikan suatu informasi semua router yang saling terhubung di situ dengan menggunakan routing OSPF. Dan table routing sendiri dikenal dengan istilah forwarding database. Dan tabel ini akan berisikan semua informasi rute jalur terbaik ya, jalur terbaik untuk mencapai dari alamat network yang dituju. Lalu protokol routing SPF ada 5 jenis paket yang terdiri atas ada paket hello. Di sini paket hello untuk
menemukan dan mengelola untuk router SPF yang bisa membentukkan relasi. Nah, paket Hello sendiri akan berisikan suatu informasi. Di sini ada router ID-nya, ya, ada router ID, kemudian ada backbore, lalu kemudian ada area ID, ada router priority, ada DR IP address, ada BDR IP address, lalu kemudian ada authentication password dan ada stop area flag. Lalu kalau kita lihat dari sisi pakai database description di dalam protokol routing ini, struktur datanya yang dipergunakan oleh OSPF untuk menyimpan data topologinya. Itu yang disebut sebagai paket database description. Kemudian ada istilah yang namanya link state request atau yang kita kenal dengan LSR. Dan LSR di sini merupakan pengirim LSR yang ingin agar penerima LSR memasok ya LSA sesuai dengan permintaan selama terjadinya pertukaran dari suatu database. Lalu kemudian ada link state update di mana paket OSPF untuk menyimpan suatu detail dari informasi topologi ya detail dari informasi topologi khususnya kepada LSA. Dan di sini biasanya dikirimkan sebagai tanggapan atas pesan dari link state request-nya atau LSR. Kalau kemudian ada link state as acknowledge yang dikirimkan dengan melakukan konfirmasi penerimaan pesan LSU atau yang disebut sebagai link state update. Dan di sini OSPF akan memiliki beberapa jenis LSA ya atau yang disebut sebagai link state advertisement. Di antaranya ada LSA tipe 1 sampai dengan SLA tipe yang ke-7 ya. Tipe yang ke-7 atau yang disebut sebagai LSA NSA eksternal LSA. Di mana untuk OSPF sendiri akan memiliki karakteristik ya, ada beberapa karakteristik dari LSA. Di sini metriknya berdasarkan nilai cost yang merupakan hasil konversi dari nilai bandwidth. Dan nilai cost sendiri akan berbanding terbalik dengan nilai bandwidth. Semakin tinggi dari nilai bandwidth yang didapatkan, maka akan semakin rendah nilai cost-nya. Sehingga rumusnya bisa dihasilkan untuk cost sendiri nilainya adalah 100 juta dibagi dengan WW, di mana WW dilakukan dihitung berdasarkan bit per second-nya. Tidak dibatasi di sini oleh masalah banyaknya hop count, kemudian nilai default administrative distance-nya 110, dan OSPF sendiri adalah protokol routing yang bersifat classless, dan OSPF adalah suatu protokol routing yang mempergunakan di sini adalah konsep hierarki untuk pengelompokan jaringan router berdasarkan suatu area. Dan di sini ada beberapa area-area yang tercakup, ada area transit atau backbone atau area node, kemudian ada area normal atau non backbone, ada stub area, dan ada totally stub area. Untuk area transit sendiri atau yang disebut sebagai backbone atau area node, di mana merupakan area yang utama yang tugasnya di sini mendistribusikan suatu informasi routing antara non backbone area, dan semua sub area ini haruslah terhubung dengan backbone tadi secara logik. Dan kemudian ada area normal atau non backbone, di mana merupakan area sub area dari backbone, di mana area selain nol yang terhubung dengan area nol. Kemudian ada sub area yang paling ujung dari suatu jaringan OSPF, dan totally untuk sub area sendiri yang lebih terbatas, tidak menerima external root dan summary LSA, digantikan dengan default root, dan fitur ini adalah merupakan bentuk dari proprietary dari
router Cisco. Kemudian internal router atau IR merupakan router yang merupakan anggota dari satu area tertentu ya yang disebut sebagai IR. Lalu kalau kita lihat IR sendiri di sini merupakan eh, suatu jenis ya, suatu jenis dari area di OSPF untuk berperan di dalam area OSPF. Kemudian ada backbone router yang merupakan router yang merupakan anggota dari area 0. Kemudian ada area border router atau ABR, router yang menghubungkan antara area non-backbone dengan area backbone-nya. Kemudian ada ASBR atau Autonomous System Boundary Router yang merupakan suatu router yang merupakan suatu penghubung antara router OSPF dengan jaringan router yang tidak mempunyai atau tidak menggunakan OSPF. Secara cara kerja, ya, cara kerja dari OSPF sendiri di dalam proses pembentukan hubungan antar rootnya, suatu router OSPF melalui 7 status, ya, 7 status. Di mana ada downstate. Downstate ini tidak ada aktivitas yang terdeteksi antara dua router. Ya, jadi tidak ada aktiviti apapun yang terdeteksi. Kemudian ada init state. Nah, init state ini adalah salah satu router yang mulai mengirimkan paket. Contohnya adalah paket hello secara multicast menggunakan alamat. Dicontohkan di sini 224.005 dan kemudian di reply oleh suatu router yang menggunakan protokol SPF yang lain dan secara unicast. Kemudian ada two-way state. Ya, cara kerja two-way state di sini menunjukkan bahwa router telah melihat ID routernya sendiri di dalam field neckboard di dalam paket hello yang dikirimkan oleh router yang lain. Itu yang disebut sebagai two-way state. Ya. Lalu kemudian ada external state. Status ini menentukan dari DR atau designated router dan BDR atau backup designated router yang dipilih dan hubungan antara master slave. Lalu kemudian ada exchange state. Exchange di sini adalah setelah hubungan master atau slave dinegosiasikan, router dengan ID router yang tertinggi menjadi master, dan router tetangga akan bertransisi ke exchange state, dan dalam keadaan ini router akan bertukar paket dari designated database yang menggambarkan keseluruhan database link state. Kemudian ada loading state, ya, loading state. Loading state sendiri adalah proses pertukaran dari LSR atau link state request dan LSU atau yang disebut sebagai link state update. Lalu kemudian ada full state di mana proses pembentukannya di sini untuk koneksi OSPF secara lengkap ya telah terbentuk. Nah, kalau dilihat dari jenis LSA-nya atau link state advertisement, ada beberapa tipe LSA tipe 1 atau yang disebut sebagai router LSA, di mana setiap router mempunyai LSA tipe 1 untuk mewakili dirinya sendiri. Pada setiap area yang terhubung dengannya, di mana ada LSDB atau Link State Database untuk satu area akan berisikan LSA tipe 1, dan tiap router yang terdapat di dalam area tadi akan mencantumkan router ID dan semua alamat IP interface router di dalam area tersebut. Lalu kemudian ada LSA tipe yang kedua atau yang disebut sebagai Network LSA. LSA sendiri di sini akan berisikan suatu informasi suatu alamat network dibuat oleh designated router yang mewakili di sini suatu subnet dan interface router di dalam jaringan Ethernet khususnya untuk mengurangi tingkat kepadatan pengiriman dari link state advertisement tadi di dalam jaringan.
Nah, mekanismenya di mana pengiriman LSA dari setiap router dikirimkan secara multicast. Untuk contoh, kita umpamakan ada IP 224.0.0.6 ke router yang bertindak sebagai designated router dan backup designated router. Kemudian dari LSA sendiri akan terkumpul di DR, ya, dan BDR didistribusikan secara multicast ke semua router OSPF. Dan proses pemilihan dari DR ini sendiri dilakukan berdasarkan nilai proprietary dari OSPF yang tertinggi. Dan jika maka nilai priority OSPF-nya sama, maka pemilihan didasarkan pada IP address dari interface loopback yang tertinggi. Dan jika tidak memiliki interface loopback, maka berdasarkan IP address yang tertinggi dari interface yang aktif. Lalu kemudian ada LSA tipe yang ketiga atau summary LSA untuk mewakili subnet yang terdaftar di LSA tipe yang pertama dan yang kedua. Untuk suatu area saat diinformasikan ke area yang berbeda, nah dibuat di sini oleh ABR atau Area Border Router, di mana router yang menghubungkan dua buah area. Lalu kemudian ada LSA tipe yang keempat atau summary ASBR, Autonomous System Boundary Router LSA, seperti LSA tipe 3 tetapi dipergunakan di sini untuk mencapai ASBR, router OSPF yang terhubung dengan router di luar dari OSPF. Kemudian ada LSA tipe yang kelima atau yang disebut sebagai Autonomous System External LSA dibuat oleh ASBR untuk rute eksternal yang dimasukkan ke dalam OSPF. Lalu kemudian ada LSA tipe 6 Multicast OSPF LSA, Group Membership LSA didefinisikan untuk MOSPF. Lalu kemudian ada LSA tipe yang ketujuh atau NSSA, External LSA dibuat oleh ASBR di dalam area NSSA atau yang disebut sebagai Not So to Be Area. Untuk aktiviti belajar yang ketiga, bila ada yang ingin disampaikan, pertanyaan-pertanyaan, silakan dibahas di dalam forum diskusi di aktivitas belajar yang ketiga. Saya harapkan Anda bisa mereview kembali aktiviti pembelajaran di aktiviti yang ketiga dan aktiviti yang kedua sebelum kita nantinya melanjutkan ke dalam pembahasan-pembahasan yang lain di dalam aktiviti belajar yang keempat dan yang kelima. Sampai ketemu lagi di aktiviti yang selanjutnya. Selamat belajar dan sukses selalu buat Anda.